Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Fatur Rahman. Nomor induk mahasiswa saya B10118143. Saya akan memaparkan atau menjelaskan tugas yang telah diberikan oleh dosen saya dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Mungkin langsung saja saya akan menjelaskan wabah atau virus yang pernah terjadi di dunia. Yang pertama, HIV/AIDS. Total kematian penyebab HIV/AIDS 36 juta jiwa. Penyakit ini pertama kali teridentifikasi di Kongo pada tahun 1976 dan ditetapkan sebagai pandemi global karena telah menewaskan 36 juta orang sejak tahun 1981. Hingga kini terdapat 31 jiwa yang hidup dengan HIV/AIDS. Beruntung, sejak kesadaran mulai tumbuh dan dalam mengatasi penyakit ini, perawatan baru telah dikembangkan. Dengan begitu, membuat HIV jauh lebih mudah dikelola sehingga banyak dari mereka yang terinfeksi bisa terus menjalani kehidupan yang produktif. Virus kedua yaitu flu Spanyol pada tahun 1918 sampai dengan 1919. Total kematian dari virus flu Spanyol ini sekitar 500 juta korban akibat virus ini. Menurut Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, flu Spanyol merupakan pandemi penyakit influenza mematikan yang meluas dalam kurun waktu 1918 hingga 1919. CDC memperkirakan sekitar 500 juta individu atau sepertiga dari populasi dunia. Gejala yang paling terlihat dari orang yang terinfeksi virus ini adalah kerusakan organ paru-paru yang berlangsung cepat. Paru-paru dari para korban berisi cairan dan mengalami radang yang parah. Dilansir dari health.com, pandemi ini disebabkan oleh virus H1N1 yang banyak ditemukan pada unggas dan virus ini. Dan virus ini sebagai virus yang paling mematikan di dunia karena memakan banyak korban di seluruh dunia. Virus yang ketiga yaitu virus kolera. Total kematian virus kolera sekitar 800.000 jiwa. Wabah ini berasal dari India dan telah menewaskan lebih dari 800.000 jiwa sebelum akhirnya menyebar hingga ke Timur Tengah, Afrika Utara, Eropa Timur, dan Rusia. Yang keempat yaitu virus SARS. SARS pertama kali ditemukan di Guangdong, Cina pada tahun 2002 dan baru teridentifikasi di awal tahun 2003. Penyakit ini kemudian menyebar dengan cepat ke berbagai negara seperti Hong Kong, Vietnam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Eropa. Eropa yaitu negaranya Inggris, Italia, Swedia, Swiss, dan Rusia hingga Amerika Serikat. Epidemi SARS yang berakhir hingga pertengahan 2003 yang menjangkit 8.098 orang di berbagai negara dan setidaknya 774 orang mesti kehilangan nyawa akibat penyakit infeksi saluran pernapasan berat tersebut. Selanjutnya, virus terakhir adalah virus corona atau COVID-19. Virus ini lagi hangat-hangatnya diperbincangkan di halayak semua atau seluruh dunia karena virus ini adalah baru-baru terjadi pada akhir Desember 2019. Tepatnya itu terjadi di negara Cina, Provinsi Hubei, Kota Wuhan. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan pada sebagian besar kasus. Coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu, akan tetapi virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan
berat seperti pneumonia, middle age respiratory syndrome atau MERS, dan severe acute respiratory syndrome atau SARS. Gejala virus corona yaitu infeksi virus corona atau COVID-19 ini bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala, atau gejala penyakit infeksi pernapasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Ada beberapa pencegahan yang terbaik dalam menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan terinfeksinya virus ini, yaitu pertama, hindari berpergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mulut dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Selanjutnya itu, masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Tutup mulut, hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah. Hindari berdekatan dengan orang-orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Yang terakhir yaitu jaga kebersihan yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Dan hingga saat ini, tanggal 22 Maret 2020, kasus yang teridentifikasi secara global sekitar 266.073 kasus yang terkonfirmasi, 11.184 kasus yang meninggal. Sedangkan di China sendiri 81.416 yang terkonfirmasi dan 72.440 yang sembuh dan 3.261 kasus yang meninggal. Sedangkan di Indonesia sendiri sekitar 450 kasus terkonfirmasi, 38 yang meninggal, 20 yang sembuh, dan 1.898 yang dinyatakan negatif dari virus corona. Menurut saya, langkah yang harus diambil pemerintah yaitu melakukan tes massal agar secepatnya ditahu siapa saja yang teridentifikasi oleh virus corona tersebut dan secepatnya ditempatkan di ruang isolasi agar tidak menyebar luas lagi ke seluruh wilayah Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan atau yang saya jelaskan tentang wabah apa saja yang ada di dunia, dan semoga saja wabah virus corona cepat selesai atau cepat berakhir supaya kita dapat melakukan aktivitas kita seperti biasa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.